Pada suatu hari, suasana pagi di rumah Laisa sudah ramai. Gadis itu sibuk memasukkan pakaiannya ke dalam ransel. Rencananya, dia akan pergi ke rumah neneknya yang tinggal di perdesaan. Kalian tahu kenapa dia suka pergi ke sana? Karena selain di sana bisa melakukan hal-hal yang baru, neneknya itu juga sangat perhatian dan hampir tidak pernah marah kepadanya. Orang tua Laisa saja sampai heran, kenapa kok nenek begitu sabar menghadapi Laisa yang selalu tidak menghabiskan nasinya. Ya, Laisa mempunyai sifat buruk, yaitu dia selalu menyisakan nasi di saat makan. Tak kurang dari 100 kali orang tua Laisa mengingatkannya tentang betapa berharga sebutir nasi itu. Nah, setelah selesai bersiap-siap, Laisa segera pergi menuju ke mobil yang akan dikendarai oleh Tante Afi. Perjalanan menuju ke sana membutuhkan waktu yang cukup lama. Laisa yang tidak sabaran, dia bertanya terus kapan mereka akan sampai. Tante, kapan kita akan sampai? Masih lama enggak? Kata Laisa. Sabar, bentar lagi juga sampai. Tenang aja, kata tantenya menenangkan. 10 menit kemudian, mobil Tante Afi sudah terparkir rapi di halaman rumah nenek. Segera saja Laisa membuka pintu dan menghambur ke pelukan nenek yang sangat dirindukannya. Setelah mengucap salam, dia bercerita tentang bagaimana perjalanan liburannya kali ini. Yuk, masuk rumah, nenek udah siapin teh panas buat kalian, kata neneknya tak lama setelah Tante Afi mencium punggung tangannya. Yeay, kata Laisa kegirangan. Mereka berjalan ke dalam rumah membuntuti nenek. Di dalam, mereka saling bertukar cerita sambil menyeduh teh panas. Sa, besok ikut nenek tanam-tanam padi ya, kata nenek. Emang mau ngapain, Nek? Laisa keheranan karena selama ini dia belum pernah diajak neneknya ke sawah. Besok warga desa serentak menanam padi bersama. Kalian ikut ya? Tawar nenek lagi. Kayaknya seru tuh. Laisa mau ikut ah. Tante Afi ikut ya, bujuk Laisa. Tante Afi hanya mengangguk karena ia kelelahan saat perjalanan. Nah, ini sudah waktunya tidur. Ayo kalian tidur. Afi di kamarmu yang dulu ya. Kalau Laisa, kamu di kamar depan aja, kata nenek mengarahkan. Tak lama setelah itu, mereka berjalan ke kamar masing-masing tanpa ada suara lagi. Tepat pada pukul 4:15, Laisa terbangun karena mendengar suara penggorengan dari dapur. Karena waktu sudah hampir subuh, dia beranjak menuju ke kamar mandi dan berwudu. Setelah sholat tahajud, dia pergi ke dapur untuk membantu neneknya menyiapkan sarapan. Tak lama setelah itu, azan subuh berkumandang dan mereka segera melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Setelah sholat subuh, Laisa segera mandi dan berganti baju untuk persiapan nanti ke sawah. Kata nenek, kalau sudah jam 6, mereka baru akan ke sawah untuk memulai penanaman padi bersama. Serambi menunggu, mereka menyiapkan perbekalannya masing-masing. Ketika jam 6, Laisa merengek pada nenek. Nenek, ayo kita ke sawah, ini udah jam 6, kata Laisa sambil menarik-narik baju lengan nenek. Sabar nak, itu tunggu tantemu dulu. Untunglah tak lama kemudian Tante Afi segera keluar dari kamarnya dan mereka pun bisa berjalan bersama-sama menuju ke sawah.
Selama di perjalanan, Laisa bertemu dengan banyak orang. Dan mereka pun tujuannya sama, yaitu memulai menanam padi di musim ini. Setelah sampai di sawah, Laisa menatap kagum hamparan sawah. Soalnya di kota tidak ada sawah yang seluas ini. Ayo Sa, kita turun ke sawah, kata Tante Afi mengagetkan. Iya Tan. Laisa segera mengganti sendalnya dengan sepatu bot dan segera menceburkan diri ke sawah. Menit kemudian, mereka sudah asyik bercocok tanam sambil bercanda dan bermain lumpur. Waktu bergulir cepat. Ini sudah pukul 11 siang, saatnya para petani untuk beristirahat. Mereka bersama-sama duduk di bawah pohon rindang dan menikmati perbekalannya masing-masing. Laisa pun sempat berkenalan dengan beberapa orang seusianya. Tiba-tiba nenek mengajaknya pulang. Sebelum pulang, nenek mengajak memetik cabai, kacang panjang, dan tomat untuk bahan masakan siang ini. Di perjalanan, Tante Afi bertanya kepada Laisa. "Gimana Nisa? Tadi capek enggak?" tanya Tante Afi. "Capek banget sih Tan." "Oh iya, berarti nenek setiap hari harus jalan jauh kayak gini? Habis itu panas-panasan di siang hari?" "Wow, keren nenek kita," kata Laisa. "Gak cuma nenek sayang, para petani lainnya juga kayak gitu. Apalagi kalau udah mau kuning, mereka harus jaga sampai malam," kata neneknya. Wah, hebat banget ya. Selama perjalanan pulang, neneknya terus bercerita tentang bagaimana kisah perjalanan sebutir nasi. Bibit harus ditanam di tempat yang sesuai. Dan agar sampai menguning diperlukan waktu 3-4 bulan. Setelah itu, padi dipisahkan antara batang dan isinya agar menjadi gabah. Setelah itu diolah dan menjadi beras. Lalu dimasak oleh ibu kalian dan jadilah nasi. Setelah mendengar penjelasan neneknya, Laisa jadi merenung. Bagaimana kebiasaannya yang selama ini selalu menyisakan nasi. Padahal para petani sudah berlelah-lelah hanya untuk menghasilkan nasi. Bahkan di luar sana pun banyak orang yang tak seberuntung Laisa. Mereka harus mengorak-ngorak tempat sampah agar mendapat sesuap nasi. Sedangkan ia hanya membuka tudung saji dan di dalamnya terdapat banyak makanan. Nah, mulai saat itu Laisa berjanji ia tidak akan membazirkan dan selalu mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Terima kasih.